Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gunman. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Berlatar di Afrika Selatan, lebih tepatnya di negara Republik Demokrat Kongo. Kisah pun akan berfokus pada sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan ketika perang saudara tengah melanda negara tersebut. Hingga PBB menyatakan bahwa ini adalah sebuah kondisi masalah krisis kemanusiaan terburuk dan paling mematikan di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Jutaan warga sipil dinyatakan tewas akibat perang saudara yang tak kunjung usai. Hingga lebih parahnya, pembantaian dan pemerkosaan kerap digunakan sebagai tameng senjata perang. Hingga akhirnya PBB dan organisasi non-pemerintah mengambil tindakan upaya menyelamatkan para warga sipil dengan mengirimkan bantuan melalui organisasi LSM, berupa makanan, obat-obatan, dan juga petugas pengamanan. Dan sekarang kita akan berfokus pada beberapa orang relawan yang diturunkan untuk memberikan bantuan. Beberapa di antaranya adalah seorang petugas pengawal keamanan tambang bernama Jimmy, istri Jimmy di bagian medis bernama Annie, dan atasan para relawan tersebut bernama Felix. Di malam itu, Jimmy mendatangi sebuah bar setelah bekerja seharian di sana. Ia menghampiri teman-temannya dan terlihat juga istrinya ini sedang mengobrol dengan Felix membahas seputar pekerjaan mereka di LSM. Beberapa saat kemudian terdengar sebuah berita di TV yang menyiarkan tentang Menteri Pertambangan Kongo yang menolak perpanjangan kontrak dengan perusahaan tambang asing di negara mereka. Entah karena masalah korupsi politik atau mungkin Kongo sedang dirugikan atau apalah itu alasannya, namun yang pastinya Jimmy, Felix, dan salah seorang petugas keamanan bernama Ucok terlihat cukup tegang mendengar berita itu. Kemudian Jimmy bersama para petugas keamanan lainnya kembali bertugas menjaga para pekerja tambang. Tak lama kemudian, 2 unit mobil milik LSM masuk ke lokasi. Dengan menggunakan teropong, Jimmy melihat Felix turun dari salah satu mobil dan kemudian berbicara dengan Ucok membicarakan sesuatu yang terlihat sangat serius. Hingga Jimmy pun menduga kalau Felix tak akan lama lagi menghubungi mereka untuk bersiap-siap melakukan sebuah rencana operasi. I got a feeling we're going operational. Dan tak lama kemudian Felix pun masuk ke tenda para relawan di sana dan dia mendatangi Annie yang baru saja menyelesaikan tugasnya merawat seorang warga sipil. Lalu ia pun mengajak Annie untuk pulang bersamanya dengan alasan Jimmy sang suami akan lembur malam ini. Namun Annie menolaknya dengan halus tawaran baik Felix dengan alasan dia akan tetap menunggu hingga suaminya selesai bertugas. Can I drive you home? Thanks, but I'll wait for Jim. Okay. Sementara itu Jimmy bersama dengan beberapa orang satuan keamanan lainnya sedang bersiap-siap melakukan pengintaian terhadap target operasi mereka. Ucok yang ditugaskan oleh Felix untuk mengatur rencana saat itu juga menjelaskan rencananya dengan mengerahkan 3 penembak jitu di titik yang berbeda, dengan peluang 3-5 detik untuk membunuh target. Lalu setelah target mereka berhasil terbunuh, mereka pun diwajibkan harus segera meninggalkan benua Afrika, karena jika tidak nyawa mereka pun dipastikan tidak akan selamat. Dan penembak jitu yang ditugaskan tersebut adalah Red, Bryson, dan juga kemudian Jimmy yang ditempatkan di dalam sebuah kamar hotel. Tak lama kemudian sebuah fakta pun akhirnya terungkap tentang siapa mereka sebenarnya. Di mana Felix sebagai pemimpin bersama agen-agennya yaitu Jimmy, Ucok, dan yang lainnya ternyata adalah agen pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menyamar lalu membunuh Menteri Pertambangan Kongo. Dan hal itu dikarenakan Menteri Pertambangan Kongo telah menolak perpanjangan kontrak kerjasama dengan perusahaan tambang asing. Di dalam kamar hotel, Jimmy yang sudah mempersiapkan snipernya kemudian mendapatkan aba-aba dari Felix melalui radio. Felix pun memberitahunya bahwa target sudah mulai mendekati posisi. Dan tanpa berlama-lama, Jimmy yang memang memiliki skill menembak jarak jauh yang baik, dengan penuh ketenangan ia membidik ke arah target dan kemudian melepaskan 1 kecerotan peluru sehingga saat itu juga sang menteri dinyatakan tewas seketika.
8 tahun kemudian, setelah Jimmy dinyatakan menghilang bak ditelan bumi, ia pun memutuskan untuk berhenti menjadi seorang agen pembunuh bayaran dan juga mata-mata. Jimmy pun lalu memutuskan untuk kembali masuk ke negara Kongo untuk bekerja dan mengabdikan dirinya sebagai teknisi pengeboran air. Sampai di suatu ketika saat Jimmy bersama dengan asistennya yaitu Eugene memasang pipa sumur bor di sebuah desa yang sedang mengalami kekurangan air, Jimmy secara tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal lalu tiba-tiba kepanikan dan ketakutan yang saat itu sedang menyelimuti Jimmy membuatnya dengan terpaksa menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada Eugene untuk meneruskan pekerjaannya sebagai teknisi demi kemajuan dan kesejahteraan Kongo. Di mana Jimmy menduga kalau saat itu dia sedang diburu oleh seseorang yang tentunya masih ada kaitannya dengan tugas di masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Singkat cerita, tibalah Jimmy di kota London. Di sana dia menemui rekan seperjuangannya yaitu Ucok yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta. Di kesempatan itu Jimmy mengutarakan maksud dan tujuannya memberitahukan Ucok tentang penyerangan yang baru saja ia alami di Kongo dan tentunya di balik semua itu ia merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengincarnya dan ingin membunuhnya. Ucok kemudian mencoba memberikan saran dengan mengatakan pada sahabatnya tersebut kalau misi penembakan di masa lalunya yang pernah mereka lakukan semuanya itu atas perintah Felix. Dan bisa dipastikan hanyalah Felix satu-satunya orang yang tahu siapa oknum yang sedang mengincar dan ingin membunuh Jimmy tersebut. Saat keluar dari gedung, Jimmy tak menyadari bahwa setiap inci dari langkah kakinya tengah diawasi oleh beberapa oknum tak dikenal melalui kamera pengintai CCTV. Yang mana mereka menurunkan salah seorang pengintai untuk membuntuti Jimmy saat itu juga. Jimmy tidak menyadari hal tersebut dan mencoba berjalan dengan cepat sembari sesekali menoleh ke kanan dan juga ke kiri untuk memastikan keadaan di sekelilingnya aman atau tidak. Stay with him. Negative. Stand down. Hingga tak lama kemudian tibalah Jimmy di sebuah bar. Di sana ia menepati janji untuk bertemu dengan seorang sahabat lamanya bernama Stanley yang dari tadi sudah menunggunya di dalam sana. Just tried to take me down in Congo, Stan. Fuck, man. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba seorang pria menumpahkan minumannya hingga membasahi pakaian Stanley. Namun yang pastinya Jimmy merasa kalau pria tersebut terlihat dengan sengaja menumpahkan minumannya untuk memancing keributan. Jimmy pun yang terlihat tidak terima tanpa basa-basi, ia pun langsung dengan beringas menghajar pria tersebut saat itu juga. You'll end up doing plenty of fucking time. Di rumah sakit, lebih tepatnya di ruangan laboratorium dokter ahli saraf, sang dokter pun mengatakan bahwa Jimmy didiagnosa menderita penyakit Alzheimer. Yang mana penyakit ini dapat menyebabkan penurunan daya ingat alias gampang poho, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara. Bahkan yang lebih parahnya berpotensi mengalami hilang ingatan. Hal ini juga terbukti jika tak jarang Jimmy terlihat selalu mencatat segala sesuatu termasuk informasi apa saja yang dianggap penting. Namun Jimmy yang mendengar hal itu justru seakan tak peduli dengan kondisinya saat itu. Niatnya yang ingin segera bertemu dengan Felix di Barcelona membuatnya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut dengan meminta bantuan Stanley untuk memberikannya tempat tinggal yang aman nyaman selama dia berada di sana. Awalnya Stanley awalnya Stanley melarang Jimmy untuk tidak berangkat sebelum keadaannya membaik. Namun karena Jimmy tetap kekeh dan ngotot, akhirnya Stanley pun membiarkan Jimmy pergi dan memberikan beberapa kontak kenalannya yang ada di Barcelona. Gotta go, Stan. Do you hear me? I got to go. Singkat cerita, tibalah Jimmy di Barcelona. Di sana ia tinggal di sebuah apartemen milik salah seorang teman Stanley yang lokasinya berada tak jauh dari apartemen Felix. Lalu di sana Jimmy melihat Annie yang ternyata telah menikah dengan Felix. Hingga pada keesokan paginya Jimmy melihat Felix dan juga Annie keluar cerot dari apartemen menuju ke satu tempat. Saat itu juga Jimmy mengikuti mobil mereka dari belakang hingga tak berapa lama kemudian mobil Felix pun berhenti di depan sebuah gedung.
Dan tak perlu waktu lama, Jimmy pun segera menyusul masuk ke dalam gedung tersebut di mana hari itu Felix yang mengikuti sebuah acara pertemuan seminar bisnis memberikan materi yang secara kebetulan dilihat oleh Jimmy yang duduk di kursi auditorium. Namun tak disangka oleh Felix di mana saat itu dia sedang memberikan pengarahan, tiba-tiba Jimmy memotong pembicaraannya hingga semua pandangan mata tertuju pada Jimmy. What we really need here is money. Terlebih-lebih Felix yang seketika itu juga kaget setelah tahu bahwa yang berada di atas sana adalah Jimmy. Setelah acara seminar selesai, Jimmy langsung saja menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Barcelona. Jimmy mengatakan tentang adanya oknum yang berusaha membunuhnya saat berada di Kongo. Namun mendengar hal itu, Felix justru kaget dan terlihat sedikit tidak percaya kalau Jimmy nekat kembali masuk ke negara itu. Justru dia berpikir kedatangan Jimmy tersebut hanyalah untuk merebut Annie dari kehidupannya. Keesokan malamnya di restoran, Annie yang sudah tiba lebih awal bersama Felix tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya sang mantan suami Annie yaitu si Jimmy. Membuatnya seolah-olah tidak dapat mengucapkan sepatah kata apapun. Pertemuan yang tak terduga itu tentu saja membuat Jimmy dan juga Annie terlihat tegang, keras, dan canggung satu sama lain. Hingga diperparah ketika Felix dengan sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Annie kesal dan seakan dipermalukan di depan semua orang. Stop! Stop. Sit down. You're humiliating me. Sebuah realita akhirnya terungkap tentang mengapa dan bagaimana Annie terlihat sangat marah dan kecewa terhadap Jimmy. Ternyata Jimmy 8 tahun yang lalu telah tega meninggalkan dirinya hanya karena demi sebuah misi rahasia yang bahkan Annie pun sama sekali tidak tahu dengan apa rencana mereka itu. Hercules apartment 40. Di apartemen, Jimmy yang sedang membasuh wajahnya untuk menenangkan pikiran yang sedang kusut tak karuan tiba-tiba saja mendengar suara ketukan pintu. Seketika itu juga paranoidnya yang saat itu juga kambuh dan mengira bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah orang-orang yang sedang memburunya. Ia pun kemudian mengambil pistol, berjalan perlahan-lahan mendekat dan mengintip melalui lubang pintu. Dan ternyata itu adalah Annie. Entah suasana hati seperti apa yang sedang mereka rasakan saat itu. Namun yang pastinya di malam itu juga Annie dan Jimmy pun silaturahmi. Join us for lunch tomorrow at 2. Yeah. Keesokan siangnya, Jimmy pun memenuhi undangan Annie dengan mendatangi rumahnya. Terlihat Felix menyambut kedatangannya dan mengajak Jimmy berbincang dalam rumahnya sambil menenggak beberapa gelas aqua. Perbincangan Felix yang tak jelas arahnya entah kemana membuat Jimmy saat itu juga fokus ke pokok pembicaraan dengan segera meminta informasi kepada Felix tentang siapa oknum yang sedang memburunya itu. Namun kecurigaan Jimmy muncul di mana Felix terlihat tidak mau mengangkat telepon dari seseorang yang saat itu menelponnya. Felix justru mengangkat telepon tersebut dengan bersembunyi di dalam toilet. Membuat Jimmy yang semakin curiga dan gregetan tanpa basa-basi mendobrak pintu dan tiba-tiba That my friends were coming with a car full of guns. Me to get you information. Felix yang dalam keadaan setengah sadar, ia pun akhirnya mengatakan bahwa bukan hanya Jimmy saja yang sedang diincar, namun dia juga salah satu target utama. Karena hanya tersisa mereka berdua saksi kunci yang masih ada atas tragedi tewasnya Menteri Pertambangan Kongo. Hingga tak lama kemudian apa yang menjadi ketakutan Felix akhirnya terjadi. Membuat Felix di mana tentara bayaran yang sedang mengincar mereka secara tiba-tiba menyerang dari berbagai sisi. Dalam situasi genteng, Jimmy yang seakan-akan terlihat pasrah antara hidup dan mati akhirnya berusaha semampunya untuk tetap bertahan hanya demi satu alasan, yaitu menyelamatkan sang mantan istri. Setelah berhasil kabur dari rumah Felix, Jimmy pun kemudian berencana membawa Annie ke rumah Stanley yang berada di Barcelona. Sebuah tempat terpencil yang saat ini dirasa cukup aman dan dipastikan tempat itu tidak dapat dilacak oleh siapapun. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi yang mereka tuju. Di sana mereka disambut oleh Stanley yang baru saja tiba 2 hari yang lalu dari London. You must be Annie. Come in.
Well, I told you I couldn't leave you. Di dalam rumah saat mengobrol, Stanley memberitahu Jimmy sebuah informasi penting tentang sebuah perusahaan ekspor-impor bernama Aquila Corporation. Diketahui perusahaan tersebut sedang melebarkan sayapnya dan dinyatakan maju pesat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Namun informasi tersebut memunculkan sebuah fakta baru yang sangat-sangat mengejutkan untuk Jimmy, di mana perusahaan tersebut ternyata dimiliki oleh sahabatnya yang tak lain dan tak bukan adalah Ucok. It's managed by your friend, Cox. Stanley pun kemudian menduga bahwa keadaan itu dipastikan ada kaitannya dengan orang-orang yang saat ini sedang memburu Jimmy. Yang artinya perusahaan milik Ucok yang saat ini sedang naik-naiknya ada kemungkinan berusaha agar perusahaannya tersebut aman dan tidak tersandung kasus yang dulu pernah mereka lakukan di Kongo. Sehingga Ucok mencoba mencari cara untuk melenyapkan semua agen yang terlibat dengan mengirimkan tentara bayaran untuk membunuh para saksi-saksi. Yang diantaranya adalah dua rekan sniper Jimmy, yaitu Red dan juga Bryson yang telah dihabisi tak lama setelah kematian Menteri Pertambangan Kongo tersebut. Yang kemudian Felix yang juga telah tewas di rumahnya. Dan target mereka yang terakhir yaitu Jimmy. Jimmy sangat sesak dada dan hampir tidak menyangka jika semua itu dilakukan oleh rekannya sendiri. Dan saat itu juga Jimmy pun memutuskan untuk menyusun rencana untuk balas dendam. Singkat cerita, setibanya di London, Jimmy memulai misi pertamanya dengan mendatangi dan mengawasi gedung perusahaan Ucok dari kejauhan. Dan di saat yang bersamaan, Jimmy tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Jackie Bernes, yaitu seorang anggota Interpol yang sedang bertugas. Namun yang anehnya entah bagaimana Bernes terlihat seakan-akan tahu siapa Jimmy dan apa maksud dan tujuannya datang ke sana. Bernes selalu mengatakan tentang sebuah perusahaan yang sedang naik daun, namun perusahaan tersebut sedang diincar oleh pihak kepolisian karena diduga terkait sebuah kasus besar. Namun sayangnya pihak Interpol masih belum bisa melakukan penangkapan sebab Interpol belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk melakukan itu. Sebelum pergi, Bernes menuliskan nomor kontaknya pada selembar kertas dan memberikannya kepada Jimmy. Sambil mengatakan jika Jimmy butuh bantuan dipersilahkan menghubunginya melalui nomor tersebut. Siang harinya Jimmy menghubungi Ucok melalui customer service perusahaannya. Ia meminta Ucok untuk menemuinya 1 jam ke depan yang berlokasi di sebuah tempat wisata bernama Aquarium Oceana. Tak perlu menunggu waktu lama, Ucok pun yang masih belum mengetahui dan belum sadar kalau kedoknya ternyata sudah terbongkar, ia segera mendatangi Jimmy di lokasi tersebut. Yang secara diam-diam ia membawa beberapa orang anak buahnya untuk berjaga-jaga. Jimmy yang ternyata tahu akan hal itu, ia pun berinisiatif untuk membawa Ucok ke tempat yang sangat sepi. Namun seorang wanita bayaran Ucok tiba-tiba datang dan berpura-pura menjadi seorang kenalan Ucok yang sebenarnya ingin menyuntikkan cairan obat bius pada Jimmy. Hebatnya Jimmy lagi-lagi tahu akan hal itu. They love the sharks. Namun di saat menginterogasi, sialnya penyakit Jimmy tiba-tiba kambuh. Ucok pun mengatakan sesuatu yang kurang menyenangkan tentang Annie, sang mantan istri Jimmy. Hingga saat itu juga membuat Jimmy terlihat sangat marah dan langsung menembak Ucok tepat mengenai tangannya. Lalu beberapa orang anak buah Ucok yang mendengar suara tembakan itu segera berlari menuju ke arah asal suara. Hingga Jimmy yang tidak sadar akan kedatangan mereka mau tidak mau harus bertahan dalam kondisi penyakit yang sangat sedang menggerogotinya. Dalam kondisi sudah tak mampu untuk mengimbangi serangan, Jimmy akhirnya mencoba melarikan diri. Hingga tanpa ia sadari ia menjatuhkan buku catatannya yang selama ini selalu ia bawa. Setelah berhasil keluar, Jimmy yang mulai merasakan kondisinya semakin melemah. Saat itu juga ia berusaha mengirimkan pesan singkat kepada Stanley untuk membawa Annie pergi dari rumahnya. Namun belum sempat pesan tersebut terkirim, tiba-tiba Jimmy pingsan. Jimmy hampir lama sekali tergeletak pingsan di sana. Namun yang pastinya ketika ia terbangun, ia pun menyadari kalau keadaan di sekelilingnya sudah dalam keadaan gelap. Dengan sekuat tenaga, ia segera pergi dari tempat itu lalu mencoba menghubungi ponsel Stanley. Namun hal itu justru membuatnya syok bukan kepalang. Bagaimana tidak, panggilannya tersebut ternyata dijawab oleh Ucok yang saat ini sedang menyekap Stanley di rumahnya. Have a word with your friend, Stanley.
Usut punya usut, Ucok ternyata berhasil menemukan buku Jimmy yang terjatuh. Hingga ia pun mengetahui alamat rumah Stanley yang tentu saja tertulis di dalam buku itu, dan akhirnya sial buat Stanley gara-gara Jimmy yang teledor. You have a go with him, Jim. Stan. Kill this bastard. Setelah menghabisi Stanley, Ucok kemudian mengancam Jimmy dan mengatakan akan membunuh Annie jika Jimmy tidak segera menyerahkan dirinya. Mendapatkan ancaman yang cukup telak dari Ucok, tiba-tiba terlintas sesuatu di dalam pikiran Jimmy. Jimmy pun menakut-nakuti Ucok dengan video rekaman iseng yang sepertinya direkam di masa lalu sebelum mereka beroperasi melakukan misi pembunuhan terhadap Menteri Perdagangan Kongo. Drop cards are adjusted to Kinshasa density altitude, right? Merasa kalah dan takut akan ancaman Jimmy, akhirnya Ucok memutuskan untuk mengambil jalan damai, serta meminta Jimmy untuk menukar Annie dengan bukti rekaman tersebut. Dengan meminta Jimmy bertemu di sebuah arena matador sebagai tempat lokasi pertukaran. Keesokan harinya setelah berada di lokasi, Jimmy ternyata telah merancang strategi penjebakan. Hingga di tengah keramaian penonton, Jimmy yang tahu posisi tempat duduk Ucok dan juga Annie, saat itu ia menyuruh Ucok untuk melepaskan Annie terlebih dahulu. Alone. And then I'll give you what you want. We have a seat here for you, Jim. Namun sayangnya salah seorang anak buah Ucok tiba-tiba mengetahui posisi Jimmy. Hingga mereka pun segera melakukan pengejaran dan... Setelah Jimmy berhasil menghabisi seluruh anak buah Ucok, Annie berinisiatif memanfaatkan kelengahan Ucok dengan berlari kabur. Yang untungnya secara kebetulan bertemu Jimmy yang kembali terkapar digerogoti oleh penyakitnya. Annie. Seakan tidak ada kapok-kapoknya, Ucok yang berhasil menemukan keberadaan Annie justru meminta Jimmy untuk menyerahkan dokumen beserta video rekaman tersebut. Untungnya Jimmy yang masih memiliki sedikit tenaga untuk bertahan mencoba mengambil kesempatan itu dengan menembak Ucok saat itu juga. Suara letusan senjata ternyata memancing seekor banteng liar masuk ke dalam sana. Ditambah darah yang berwarna merah yang memenuhi sekujur pakaian Ucok semakin memancing emosi banteng dengan menubruk tubuh Ucok hingga tewas seketika. Tak lama kemudian Bernas datang masuk ke dalam bersama dengan satuan Interpolnya. Mereka memisahkan Annie dengan Jimmy, lalu membawa Jimmy dan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, di saat kondisi Jimmy sudah mulai baikan, Bernas datang mengunjungi Jimmy di rumah sakit yang tujuannya meminta bukti video rekaman tersebut. Awalnya Jimmy agak sedikit ragu dan sangat sulit percaya dengan siapapun setelah kejadian yang baru saja Jimmy alami. Namun seketika setelah menatap Annie, sang mantan istri tercinta, tiba-tiba muncul sebuah kepercayaan kepada Bernas. Hingga Jimmy pun memberikan video tersebut dan menceritakan semua kejadian tentang misi kelam mereka 8 tahun yang lalu. I'll cooperate. I'll explain everything we did. Namun sayangnya meskipun Jimmy sudah menceritakan apa yang sudah terjadi dengan jujur, sebuah konsekuensi hukum yang berlaku pun mengharuskan Jimmy tetap dipidana karena dinyatakan terbukti bersalah atas tindakannya membunuh Menteri Pertambangan Kongo di masa lampau. Singkat cerita, setelah melewati persidangan, Jimmy akhirnya dibebaskan dari penjara atas bantuan Bernas. Dan saat itu juga ia memutuskan kembali datang ke Kongo untuk menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalunya. Setibanya di Kongo, Jimmy pun kembali bertemu dengan Annie yang juga mengabdikan dirinya sebagai dokter di sana. Hingga akhirnya mereka bersama-sama mengabdikan diri untuk warga sipil dan demi kemanusiaan. Dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film The Gunman. Gimana Gan ceritanya?
Seru kan? Menarik kan? Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian tonton. Dan satu pesan yang dapat disampaikan dari alur cerita The Gunman tadi yaitu berbuat baiklah dan jangan jadikan masa lampaumu menjadi sebuah halangan untuk terus berusaha berbuat baik kepada siapapun dan kepada hidupmu. Sekian dari Rana mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.